Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, ratusan warga dievakuasi usai banjir besar yang merendam permukiman dan jalanan akibat hujan deras melanda sejumlah wilayah di Filipina. Badan Cuaca Filipina juga memperingatkan potensi banjir bandang dan longsor. Petugas terlihat membawa warga terutama lansia menembus air banjir yang dalam proses evakuasi banjir besar di Filipina. Sebagian lain dievakuasi menggunakan perahu karet. Kondisi serupa terjadi di Imus, Provinsi Cavite. Petugas penjaga pantai Filipina mengevakuasi 102 warga dari permukiman yang terendam banjir. Daerah terdampak banjir paling parah lainnya adalah Venezuela City dan Metro Manila, menyebabkan jalanan terendam banjir hingga setinggi lutut orang dewasa. Sejumlah kendaraan masih berusaha menerobos genangan, sementara aktivitas warga terganggu. Badan Meteorologi Filipina, Pagasa, menyebut monsun barat daya atau habagat masih mempengaruhi Luzon dan Visayas. Peringatan hujan lebat juga dikeluarkan dengan ancaman risiko banjir dan longsor. Secara nasional, monsun dan dua badai tropis Louis serta Maimai membuat 382.000 warga di 8 wilayah terdampak. 6 orang dilaporkan meninggal dan 7 lainnya terluka dalam berbagai insiden terkait cuaca. Pemirsa, kebakaran hutan melanda British Columbia, Kanada. Api dengan cepat menyebar di kawasan Okanagan Selatan memaksa lebih dari 20.000 warga mengungsi. Kebakaran hutan begitu masif terjadi di kawasan Bald Range dan pertama kali dilaporkan pada Jumat 7 Agustus di sebelah barat Summerland, Kanada. Dalam hitungan jam, api menyebar sekitar 15 km menuju Danau Okanagan. Luas kebakaran kini mencapai lebih dari 100 km persegi dan masih belum terkendali. Total, 20.000 orang yang menghuni wilayah Summerland dan sekitarnya dievakuasi. Di tengah evakuasi, kemacetan panjang memenuhi jalan keluar Summerland. Asap tebal membumbung di atas pemukiman, sementara sejumlah rumah dan properti dilaporkan rusak. Upaya pemadaman dilakukan dari darat dan udara. Pesawat pembom air berulang kali menyapu permukaan Danau Okanagan untuk mengisi air sebelum kembali menuju lokasi kebakaran. Pemerintah telah menetapkan status darurat provinsi. Angin yang diperkirakan semakin kuat, ditambah kondisi panas dan kering, membuat aktivitas kebakaran semakin sulit dikendalikan. Kebakaran ini menjadi salah satu dari lebih dari 100 kebakaran hutan yang masih berlangsung di British Columbia. Tim pemadam terus dikerahkan untuk melindungi warga dan properti yang masih terancam. Pemirsa, kebakaran hutan melanda sejumlah wilayah di Spanyol di Provinsi Huelva. Api membakar ribuan hektar lahan angin kencang dan vegetasi yang lebat mempersulit upaya pemadaman. Kebakaran di Huelva pertama kali muncul pada Kamis 6 Agustus di dekat kawasan Rabo Conejo, Nibla. Api dengan cepat menyebar dan membuka sejumlah titik api baru setelah arah angin berulang kali berubah. Ratusan warga dari sejumlah komunitas diperintahkan untuk meninggalkan rumah. Sekitar 340 orang dievakuasi pada hari Sabtu. Ratusan petugas pemadam dan personil militer diterjunkan ke lokasi. Pesawat pemadam, kendaraan berat, serta unit militer darurat Spanyol turut dilibatkan. Kebakaran Huelva diperkirakan membakar sekitar 6.310 hektar lahan. Kebakaran merusak lahan pertanian, ternak, dan infrastruktur pertanian sebelum akhirnya berhasil dikendalikan. Kebakaran lain juga terjadi di dekat Tarik, Spanyol Timur. Api membakar sekitar 244 hektar lahan dan memiliki 2 front aktif. Sekitar 200 personil diterjunkan untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pemirsa, Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti dilempar telur oleh seorang anggota parlemen oposisi. Aksi pelemparan telur ini dilakukan oleh tim Kadrijaj
yang berusaha menunda pemungutan suara untuk memilih ketua parlemen. Pria 51 tahun ini bukan baru kali diserang di parlemen. Sebelumnya anggota partainya pernah melempar gas air mata di ruang sidang. Tentara penjajah Israel menyerang seorang lansia Palestina berpaspor Amerika Serikat. Tanpa rasa iba, pasukan teroris Israel tega menghajar seorang lansia di Ramallah, tepi barat Palestina. Akibatnya korban yang berusia 80 tahun ini mengalami luka di kepalanya dan dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya pasukan Zionis juga melancarkan serangan teror dengan melemparkan granat kejut kepada kerumunan warga Palestina di Ramallah. Look, my uncle passport. You know how old? This 80-year-old. You see? You see, sir? Ya, selain mendapatkan teror serangan udara Israel, pengungsi di Gaza Palestina kini tersiksa akibat gelombang udara panas. Teriknya musim panas menambah penderitaan para pengungsi di jalur Gaza, Palestina. Keadaan ini diperparah dengan kelangkaan air dan kondisi hidup yang sangat buruk. Seorang pengungsi, Azza Abdul Rabo, mengatakan bahwa ia menghabiskan sebagian besar waktunya di luar karena di dalam tenda terasa sangat panas. الخيمة ما بتحميناش لا في الصيف بتحمينا ولا في الشتاء يعني في الصيف احنا بنسكر الابواب علينا من خوف انه حدا يعدي علينا عشان على شوارع ومكشوفين وإشي لكن بنبقى مخنوقين جوا الخيمة فيش حياة يعني تقدر انك انا كمواطنة افرع بقدرش لانه اي لحظة بقصفوا خيمة جنبي بصير قصف بصير الكواد كابتر بتنزل يعني احنا معناتنا صعبة في الخيام مش ماخدين حرية فيش خصوصيات مرة في الخيام. Setelah melewati banjir di musim dingin, kini para pengungsi di Gaza harus berjuang melawan udara di musim panas. Mereka meminta agar tenda diganti dengan karavan untuk tempat berlindung yang lebih layak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, kegagalan Timnas Indonesia menembus babak semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026 menjadi rapor merah bagi PSSI. Kegagalan ini juga menjadi sejarah pertama untuk Indonesia yang gagal lolos ke semifinal secara beruntun setelah sebelumnya pada edisi 2024 skuad Garuda juga terhenti di fase grup. Kegagalan Timnas Indonesia lolos fase grup ASEAN Hyundai Cup 2026 menjadi rapor merah PSSI di era kepemimpinan Erick Thohir. Skuad Garuda gagal melaju ke babak semifinal turnamen bergengsi ASEAN ini 2 kali beruntun. Kegagalan skuad besutan John Hartman dipastikan pada laga pamungkas grup A saat bertandang ke Stadion Jalan Besar Markas Singapura Jumat malam. Skuad Garuda harus puas bermain imbang 1-1. Dalam laga itu, Rizky Ridho dan kawan-kawan membutuhkan kemenangan untuk melaju ke babak selanjutnya. Garuda sempat unggul terlebih dahulu pada menit 47 lewat gol Ragnar Orotmangun. Namun The Lions mampu menyamakan kedudukan menit 66 lewat gol Ilhan Fandi memanfaatkan kesalahan koordinasi antara kiper Timnas Cahya Supriyadi dan Rizky Ridho. Dengan tambahan 1 poin, skuad Garuda finish di peringkat ketiga grup A dengan mengoleksi 7 poin. Hanya berselisih 1 poin dengan Singapura di peringkat kedua. Kegagalan ini menjadi tambahan catatan minor PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Untuk kedua kalinya secara beruntun Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF. Catatan ini juga menjadi kali pertama Indonesia gagal lolos ke semifinal secara beruntun di sepanjang sejarah 30 tahun perhelatan Piala AFF. Pada edisi 2024, Indonesia juga gagal lolos ke semifinal. Saat itu Indonesia memutuskan mengirimkan timnas U23 dengan dalih fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada perjalanannya, skuad Garuda juga finish di peringkat 3 klasemen. Bedanya Garuda cuma mengumpulkan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kali menelan kekalahan. Kegagalan Indonesia tersebut menjadi salah satu alasan PSSI memecat Sintayong pada Januari 2025 silam. Kini Erick Thohir hampir menyelesaikan 4 tahun masa kepemimpinan di PSSI. Kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 dan 2 kali gagal lolos semifinal Piala AFF jelas menjadi rapor merah untuknya.
Ya, masih soal sepak bola, Priska. Nah, kalau misalnya sempat Priska ke pameran otomotif yang Gias itu, yang kemarin baru ditutup, kita itu bisa tahu ngelihat pialanya itu. Oh, trofi Piala AFF itu? Ya walaupun kita nggak menang sih, tapi seenggaknya kita bisa ngeliat dulu aja gitu. Jadi konsepnya walaupun belum menang gitu, tetap bisa lihat trofinya duluan ya. Iya, tapi semoga aja nanti nextnya bisa menang. Oh, mungkin itu jadi motivasi untuk berikutnya gitu ya. Jadi apa ya, namanya evaluasi dari PSSI juga. Jadi jangan ya, maksudnya pemain Indonesia itu yang asli pure Indonesia itu banyak, tapi bagaimana cara mereka itu mentreatmentnya aja sebenarnya. Ya. Jadi percuma bayar mahal-mahal tapi ternyata hasilnya nihil juga kan, buat apa ya kan, buang anggaran. Oke, trofi turnamen sepak bola terbesar se-Asia Tenggara ASEAN Hyundai Cup 2026 ini dipamerkan di pameran otomotif terbesar Indonesia Gias 2026. Ya, tidak hanya menghadirkan ragam kendaraan berteknologi canggih di Gias, tapi sejumlah spot menarik turut menjadi magnet pengunjung dalam pameran Gias kemarin. Trofi turnamen sepak bola terbesar se-Asia Tenggara menjadi magnet dalam gelaran Gias 2026. Euforia sepak bola makin terasa di mana spot menarik di booth kendaraan asal Korea Selatan menyuguhkan serba-serbi di kulit bundar. Mulai dari replika stadion hingga pernak-pernik sepak bola seperti jersey timnas Indonesia dari masa ke masa, lengkap dengan tanda tangan para pemain. Pameran trofi AFF yang sejarahnya menjadi fase bagi penghobi otomotif sekaligus penggemar sepak bola agar mengetahui sejarah Piala AFF. Dalam ajang yang digelar setiap tahun ini, beragam kendaraan terbaru dengan fitur canggih dan unik dihadirkan untuk memuaskan hasrat penghobi otomotif. Saya tidak pernah absen setiap Gias setiap tahun, ya, karena apa? Saya senang dengan konsep-konsep mobil-mobil yang ada di sini yang biasa tiap tahun, ya, sangat futuristik, ya, teknologinya canggih-canggih, bagus. Kita perlu ngikutin itu, jangan ketinggalan. Tak hanya memanjakan mata, pengunjung juga bisa menjajal langsung kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 melalui area test drive yang disediakan. Nah pemirsa, memang Gias tahun ini banyak sekali promo menarik. Salah satu daya tariknya juga adalah mobil di belakang saya yang berkolaborasi dengan tokoh kartun favorit anak-anak dan juga orang dewasa. Mobil ini bisa Anda miliki hanya dengan 170 jutaan saja. Jadi bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk memilikinya? Dari Kabupaten Tangerang, Kea De La Rosa, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kabar duka menyelimuti Lionel Messi. Sang mega bintang kembali ke kota kelahirannya, Rosario, Argentina. Messi datang untuk mengantar perpisahan terakhir sang ayah Jorge Messi yang meninggal dunia di usia 68 tahun. Suasana duka menyelimuti saat Lionel Messi tiba di Bandara Internasional Malvinas, Argentina, Rosario. Messi datang bersama sang istri dan anak-anaknya. Kedatangan Messi dijaga ketat untuk menjaga privasi keluarga. Kapten timnas Argentina itu memilih meninggalkan Inter Miami. Ia seharusnya memperkuat klubnya menghadapi Monterrey di Piala Liga, namun kabar duka membuat langsung bertolak ke Rosario. Prosesi perpisahan digelar secara pribadi, hanya keluarga dan orang-orang terdekat yang diizinkan hadir. George Messi meninggal dunia pada usia 68 tahun dan menghembuskan nafas terakhirnya di Santo Dorio, Centro Rosario. George merupakan sosok penting dalam perjalanan karir Lionel Messi. Ia mendampingi sang putra sejak memulai sepak bola di Rosario, hingga mengantarnya ke Spanyol untuk bergabung dengan Akademi Barcelona. George kemudian menjadi perwakilan Messi, menangani berbagai negosiasi penting dalam karir putranya. Bagi Messi, kehilangan ini bukan hanya tentang sosok ayah, tetapi juga perpisahan dengan orang yang menemani perjalanannya dari Rosario hingga menjadi salah satu pesepak bola terbesar di dunia.